Sebenarnya kita berusaha untuk menjawab pertanyaan publik tentang masalah ini dan mereka lalu melakukan sejumlah penelitian. Dan saya ingin koreksi apa yang dinyatakan oleh Barreskrim itu bukan asli ya, tapi identik gitu. Beda antara identik dengan otentik. Kenapa demikian? Karena proses yang terjadi itu kan baru mengumpulkan bukti yang menjadi bagian dari bukti-bukti lain. Kalau kita kembali ke pasal 184 KUHP, dokumen itu kan hanya satu bukti. Masih banyak bukti lain yang akan dikonfrontir dengan dokumen tadi. Apakah bukti yang lain menguatkan dokumen tersebut atau justru bukti yang lain misalkan keterangan saksi, keterangan ahli dan yang lainnya justru bertentangan. Itu kan masih lama dan ini prosesnya di pengadilan. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalannya kan sebenarnya tidak pada saat pengumuman yang disampaikan oleh Brigjen Pol Djuandani Rohojopuro. Kami sebenarnya sudah lama. Kira-kira seminggu lah yang lalu kami sudah mengeluarkan rilis dari tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis yang pada pokoknya kami menyayangkan proses di Barreskrim yang tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Bahkan kami menolak proses itu sejak lama. Jadi yang kami tolak saat itu bukan hasilnya ya, prosesnya. Kenapa? Karena prosesnya patut diduga justru hanya akan melegitimasi ijazah itu. Kenapa? Ada dua pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, aduan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis itu sebenarnya sudah masuk di Desember 2024. Tidak diberi nomor LP, hanya diarsip di Dumas dan tidak pula ditindaklanjuti. Lalu yang kedua, tiba-tiba proses Dumas itu ditingkatkan melalui penyelidikan, laporan informasi dahulu, diterbitkan surat penyelidikan, dan pemanggilan terhadap sejumlah klien kami, misalnya Pak Rizal Fadilah dipanggil, Medi Juniarto dipanggil untuk memberikan klarifikasi. Itu setelah ada laporan Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya yang melaporkan bahwa dirinya dihina sehina-hinanya, dicemarkan atau direndahkan serendah-rendahnya, yang kemudian masuk di LP di 30 April 2025. Setelah itulah dikebut. Ya, klien kami di 6 Mei diperiksa dan tiba-tiba kok sudah masuk pada proses yang masuk kategori pro justisia. Padahal kalau kita bicara Dumas, ini kan acuannya tentu Perkapolri lagi ya, Perkapolri nomor 6 2019 ya, tentang penyidikan pidana. Dumas itu kan ujungnya hanya pada rekomendasi apakah nanti akan diterbitkan pro justisia atau jadi kasus lah kira-kira begitu bahasanya. Dengan terbitnya LP atau itu tidak jadi kasus, tidak terbit LP. Nah, tindakan-tindakan yang diambil oleh Barreskrim hari ini melampaui dua hal. Pertama, prematur dari sisi pengumumannya. Yang kedua, tahapannya melampaui semestinya tidak masuk pada pokok perkara ijazah karena belum terbit LP. Justru kalau mau fair, yang harusnya segera ditindaklanjuti di Polda Metro Jaya. Sudah ada LP-nya, harusnya disita barang itu sebagai bukti bahwa Saudara Jokowi punya ijazah asli, lalu menganggap klien kami menebarkan fitnah. Ya, kalau kita lihat ya, prosesnya ini kan cukup panjang ya. Mengapa Pak Jokowi memberikan ijazah aslinya itu ke Barreskrim? Kan proses sudah proses sana, ya kan? Untuk di tes forensik. Ya kan di sana. Ini kan sudah keluar hasilnya itu. Terserah mau dibilang identik ya, itu tidak sama dengan otentik. Yang jelas apa yang telah dilakukan oleh Mabes Barreskrim itu sudah jelas menyatakan ya bahwasanya ijazah beliau itu memang beliau berkuliah di sana dengan data-data yang jelas itu, ya kan? Artinya apa? Ya ini bukan kata bilang palsu. Ini jelas ini adalah kalau walaupun dibilang identik, kita bilang ini asli. Kenapa? Nggak mungkin Barreskrim itu akan mengeluarkan ya bahwa kata-kata dari identik itu tanpa melalui proses-proses yang sudah berlangsung itu. Ya kita ini kalau tidak dipercaya Barreskrim, tidak dipercaya kepolisian, mau percaya kemana lagi? Nah justru kita ini adalah pengen melihat bahwasannya ya persoalan-persoalan ini ya bisa secara terang benderang gitu loh. Dan saya setuju kalau maju terus di pengadilan sampai terbukti gitu loh. Karena ini adalah bisa jadi presiden buruk ya buat nanti presiden kemudian itu pasti. Karena ini akan terulang-ulang terus lagi. Dicarilah celah-celah itu gitu. Ya. Sebetulnya kalau saya melihat, ini ada skenario apa di balik ini. Itu yang menarik sebetulnya. Ini panjang ini. Ini bukan ujuk-ujuk, ini ada semacam desain ini. Ya, seperti itulah dulu. Iya, saya mau luruskan ya. Kita ini tidak cari menang-menangan. Tapi kita cari kebenaran. Dan ini bukan soal kemenangan siapa, kekalahan siapa. Kebenaran ini sebenarnya dicari oleh seluruh rakyat kan. Kita semua kan butuh kebenaran. Kebenaran tentang bangsa kita apa benar sih pernah punya legasi dipimpin seorang presiden tertuduh ijazah palsu 2 periode gitu. Dan ketika masuk ke legal formal, kita juga harus menghormati asas-asas di dalam hukum kita. Misalkan presumption of innocence, asas praduga tidak bersalah. Seorang itu tidak boleh kita katakan bersalah kecuali atas putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Makanya saya kira setiap pengamat akademisi pun harus berhati-hati mengambil nomenklatur yang tepat dalam perkara ini. Karena seluruh rakyat melihat sebenarnya terjadi dua peradilan sekaligus. Satu peradilan yang berawal dari kepolisian berujung di pengadilan, kedua peradilan rakyat. Rakyat ini kita anggap sekarang hakimnya. Mohon maaf hari ini bukan kita mengkritik institusi tidak percaya, tidak. Tetapi presiden begitu banyak institusi kita itu melakukan tindakan hukum yang anomali. Contoh kalau tadi bicara Barreskrim nggak percaya. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua Huta Barat, itu hasil awalnya dari Barreskrim seperti apa?
Tapi begitu di-challenge oleh masyarakat, baru terungkap, oh ternyata itu bukan tembak-menembak, ternyata ada pembunuhan berencana, ternyata dalangnya adalah seorang polisi juga. Nah, saya mau kembali ke persoalan tadi. Saya ingin tegaskan begini. Sekarang kalau memang persoalan ini harus muara ke pengadilan, kenapa Barreskrim menghentikan penyelidikan di proses Dumas? Harusnya bawa terus ini barang sampai ke pengadilan. Nah, kalau ini dihentikan itu kan terbaca motifnya. Satu sisi di Barreskrim dihentikan hanya untuk melegitimasi ijazah saudara Jokowi, padahal belum ada putusan pengadilan. Harusnya dilanjutkan sampai pengadilan. Iya, yang di Barreskrim. Saya setuju mencari kebenaran itu, biar terang benderang itu ya. Cuma saya nggak setuju ada pengadilan rakyat yang mana diadili, ya kan? Ini kan penggiringan opini seperti itu. Kita serahkan saja kepada penyidik ya, dan laporan Pak Jokowi sudah melaporkan itu. Dan selama ini ya, bicara jasa palsu itu kan pada pihak Pak Jokowi. Ini ada sekelompok orang yang memang untuk bisa bagaimana mengganggu Pak Jokowi dan bekerja. Bayangkan sudah kita tahu, dia pun sudah jadi rakyat biasa, ya itu masih diinikan juga. Perlu dicatat juga ya, yang sebagai dikriminalisasi sebetulnya bukan Pak Jokowi lah yang dikriminalisasi selama ini. Coba ingat, selalu dikatakan palsu. Zaman post-truth, yang palsu bisa dia pikiran mereka. Pedagang-pedagang itu kalau kita ngomong, wah jasanya palsu, apa dia tahu? Kan enggak, karena ada oknum-oknum itulah yang selalu mengatakan bahwa jasa Jokowi palsu. Nah inilah saatnya Pak Jokowi ya menggunakan haknya sebagai rakyat melaporkan ini kepada pengadilan kepada Polda Metro Jaya. Ini loh ijazah saya, karena ini udah masuk ke Barreskrim dulu, Barreskrim minta untuk dicek lapor. Kan itu diminta sama Pak Roy Suryo waktu itu. Udah kita cek di lapor. Udah ketahuan begini, dia bilang cari yang itu lagi deh, yang independen, bawa ke Amerika. Kemana ini? Logika berpikir kita ini ya sebagai anak bangsa, kok bisa begini gitu loh. Pertama ya, Pak Jokowi itu kan mantan presiden. Ya kan? Dia ini sudah memberikan kontribusi yang luar biasa buat rakyat ini. Masih diwak-wak seperti itu. Udah sekaligus saja maju pengadilan, kita buktikan di pengadilan. Makanya hak beliau untuk mendaftarkan di pengadilan untuk semua ini terang benderang, terbuka semua gitu loh. Karena yang kita takutkan, saya takutkan juga ini. Sebetulnya ada grand design di sini bagaimana untuk mendiskreditkan Pak Jokowi dan keluarganya. Tembakan terakhir mana? Maksudnya Pak Mas Gibran kan sudah terbuka tuh, udah bicara-bicara itu. Jadi berusaha mengaitkan hal-hal yang tidak relevan dengan tema dan kemudian berusaha mendiskreditkan upaya menegakkan hukum itu dengan narasi-narasi yang tidak faktual, tidak konseptual, dan bahkan tidak legal. Kita fokus saja pada persoalan yang hari ini kita bahas. Dan tadi kalau di soal tentang datang baik-baik, TPU itu datang ke Solo baik-baik, dikirim surat pemberitahuan, permohonan dan sebagainya, diterima juga dengan baik-baik. Hanya di ujung dia menyatakan tidak ada kewenangan kalian meminta dan tidak ada kewajiban saya untuk menunjukkan. Nah, logika ego yang tinggi ini sebenarnya tidak bisa menyelesaikan. Itu pula yang terjadi pada kasus Bambang Trimulyono. Mohon maaf, permintaan ijazah ini sampai pengadilan bukan baru hari ini saat Bambang Trimulyono dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu, pembuktiannya harus didatangkan ijazah asli, hakim meminta, nggak datang tuh barang. Dan saya nggak mau pusing-pusing dengan legal truth dan sebagainya lah. Rakyat itu sederhana. Pak Jokowi mana sih ijazahnya? Tunjukkan, selesai. Itu lebih simpel, kita tidak perlu proses ke pengadilan dan sebagainya. Tapi sekali lagi, satu lagi, karena ini sudah masuk ke pengadilan, maka saya minta yang di Barreskrim jangan dihentikan, lanjutkan pengadilan. Nggak fair kalau melanjutkannya lewat di Polda Metro Jaya. Sebenarnya sudah banyak ya yang mendelegitimasi klaim bahwa ijazah itu asli, bahkan dari pihak-pihak yang sebelumnya selama ini melegitimasi ijazah itu asli. Misalnya Pak Kasmujo yang dibanggakan warari bolak-balik, skripsi saya akhirnya berhasil, ternyata tidak mengaku sebagai pembimbing skripsi, bahkan tidak juga menjadi dosen, hanya asdos. Hanya asdos, itu tidak pernah diungkap. Enggak, terakhir pengakuan dia hanya asdos, bahkan tidak pula dosen pembimbing akademik gitu. Muter-muter dong, dosen pembimbing akademik itu. Sebentar, saya belum Sebentar, saya belum selesaikan. Ada pertanyaan ke saya tadi. Ya, singkat. Jadi saya kira ini persoalannya adalah kembali kepada publik, kepada masyarakat. Apakah kepercayaan publik akan percaya dengan klaim-klaim yang sebenarnya membuat lama, panjang dan melelahkan, tapi hasilnya juga tidak dilegitimasi oleh publik? Kenapa tidak mengambil jalan sederhana, menenteramkan rakyat, tidak ada perdebatan lagi, tunjukkan jasa selesai, sehingga kita tidak perlu berdebat, rakyat tenteram, membangun bangsa. Kenapa meniti jalan yang lebih panjang dan melelahkan, padahal tahu ujungnya pun akan terdelegitimasi jika itu tidak jujur. Dan ketidakjujuran ini sudah terbaca sejak awal. Mohon maaf Mbak, kalau saya katakan Jokowi pembohong itu rakyat semuanya percaya. Lalu hari ini kita diminta untuk bertanggung jawab atau percaya pada hasil pada sebuah proses yang kita tidak dilibatkan, wajar dong kita nggak percaya gitu. Yang kedua ada presiden tadi begitu. Namun yang paling penting dari persoalan ini kan akhirnya kembali kepada rakyat. Rakyat sebenarnya yang saya kasihan tuh, bukan pihak-pihak, bukan klien kami, kan klien kami sebenarnya sudah siap sampai ke pengadilan. Kasihan rakyat akhirnya untuk mendapatkan kebenaran yang bisa sederhana diberikan oleh seorang presiden ke-7 Joko Widodo, tapi harus mencari jalan yang mendaki, melelahkan, dan di ujungnya bisa saja nggak dapat kebenaran, jatuh dari gunung bisa saja.
Kenapa nggak ambil cara yang simpel, sederhana, yang itu juga bisa melampaui kebenaran formal, yang itu justru bisa merukunkan anak bangsa, menyatukan kebersamaan kita, dan yang paling penting apa? Menutup legasi sejarah kita dengan satu kepastian yang memuaskan semua pihak. Begitu. Baik. Tahap langsung ke pengadilan itu udah kita tunggu untuk itu, untuk mengklirkan semua tuduhan-tuduhan itu terhadap kata palsu-palsu itu. Jadi 100% asli, dan masyarakat tuh menunggu. Masyarakat mendukung kok semua apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, melaksanakan, melaporkan ke pengadilan dan sebagainya. Presiden loh membawa itu ijazahnya sendiri loh, ya kan? Dia sudah katakan dari SD sampai S1 dia selesai, itu ada di saya gitu. Coba, padahal begini aja menurut saya, ya. Memang simpel gitu, tapi ini ada presiden buruk nantinya. Karena apa? Itu akan dikuak terus, itu kan sasaran tembak aja itu masalah ijazah. Ada lagi selanjutnya itu nanti. Baik. Ya, seperti itu. Tapi yang jelas ya satu aja poinnya. Yang poinnya adalah kalau saya melihat Roy Suryo dan sebagainya, ada kekhawatiran dalam dirinya. Ada kekhawatiran dalam dirinya. Mudah-mudahan ini dapat dikelirkan di pengadilan, dapat selesai dengan pengadilan dengan terang benderang. Oke.